Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 15 Desember pada Pekan Advent yang ketiga. Mari saudara-saudariku, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Tuhan kami yang maha baik, terima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa Engkau tunjukkan dalam hidup kami anak-anak-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kalian pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, Yesus secara khusus berbicara mengenai Santo Yohanes Pembaptis. Dalam ungkapan tentang Yohanes ini, Yesus sungguh memuji sosok Yohanes ini. Yesus mengatakan bahwa mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Kebesaran sosok Yohanes ini tentu saja bukan karena ia memiliki harta yang melimpah atau mungkin karena ia berusaha untuk menunjukkan dirinya hebat di antara orang-orang yang ia layani atau tempat di mana ia berkarya. Tetapi sebaliknya, Yohanes menjadi besar itu karena ia sungguh mau merendahkan hati di hadapan Allah. Ia mau tampil sederhana tetapi tetap tekun dan setia melaksanakan tugas kewartaannya. Dan dalam pelayanannya pun juga ia tidak berusaha mencari cara agar ialah menjadi orang yang terkenal dan dipuji-puji oleh Tuhan. Bahkan ketika ada orang yang bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa bukan ia Mesias yang ditunggu oleh orang-orang Israel, tetapi ia hanyalah sarana atau alat yang dipakai oleh Tuhan
untuk mengantar orang-orang kepada Allah, kepada keselamatan. Dan inilah yang menjadi pesan bagi kita, saudara-saudariku. Kita dibutuhkan oleh Allah menjadi nabinya pada zaman sekarang. Tuhan membutuhkan kita sebagai nabi yang mewartakan kabar gembira, yang membantu orang-orang di sekitar kita untuk sampai kepada Yesus putranya, sampai kepada pengalaman akan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Dan bagaimana cara kita untuk menjadi nabi Allah, cara sebagai utusan Allah dengan meneladani Santo Yohanes ini. Dengan kata-kata tentu kita dapat mewartakan kebaikan Allah dari pengalaman hidup kita sendiri. Dan juga lebih-lebih melalui tingkah laku kita, melalui akhlak kita yang bisa dilihat, dirasakan dan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Santo Yohanes Pembaptis memiliki daya tarik sendiri yang menarik orang-orang untuk mau mendekati dia, untuk mendengarkan pemberitaannya. Dan semoga kita pun juga memiliki cara hidup yang menarik orang-orang di sekitar kita. Cara hidup yang tentu saja sesuai dengan kehendak Allah, sehingga orang tertarik bahwa inilah hidup seorang yang sungguh baik dan bagaimana caranya bisa hidup. Maka mereka pun akan pelan-pelan mau mendengarkan pemberitaan kita, pewartaan kita, bahwa dengan mengikuti Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Semoga Roh Tuhan membantu kita dalam hidup kita dengan cara kita masing-masing menjadi nabi Allah, menjadi pewarta kabar sukacita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita menutupnya dengan berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran sabdamu akan sosok Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagimu, sungguh menggembirakan kami. Semoga kami senantiasa membuka hati kami untuk mau diutus menjadi nabimu, menjadi pewarta kabar sukacita di tempat kami masing-masing. Semoga Roh-Mu menguatkan kami dalam melaksanakan tugas pewartaan dan pelayanan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.